Kembali lagi di Orba, obrolan tentang berita. Sudah lama sekali tidak syutingnya, akhirnya saya sendiri karena Mas Lupe sedang libur. Lupe kagak libur, jadi saya sendiri ya, Mas Lupe ya. Anda jangan kebanyakan libur ya. Anda melupakan saya. Anda dari mana? Dari tadi. Saya sudah opening setengah jam loh, Mas. Kok Anda baru datang ya, Mas? Saya baru bertapa. Wah, udah dapat apa ini? Kami Udah mungkin. Aduh. Saya kira dapat wangsit kalau PPKM ini diperpanjang lagi. Wangsit nama teman saya ya. Jangan bawa itu dong. Oh iya. Kayak PPKM juga diperpanjang lagi, Mas. Perpanjang terus. Diperpanjang lagi. Kayak SIM ya. Wah, itu kan 5 tahun sekali. Kalau Iya. ini seminggu sekali. Iya. Ya, tadi saya dapat kabar kalau PPKM ini tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu mulai diperpanjang lagi sampai tanggal 16. Perpanjang lagi. Iya. Itu kira-kira biar apa ya? Biar menekan angka, Mas. Biar tidak tulan-tulan orang-orang. Berarti itu. harusnya ini masuk ke Wonosobo dalam angka. Ya kita lagi Wonosobo. suran ya, lagi suran ya, Iya, nggak tanggal apa-apa. 9 itu adalah malam satu suro. Lagi suran, Bagi nggak teman-teman yang mau ngasah keris. Ngasah keris dalam artian jimati, Mas. Jimat di sebelum kinang. Saya nggak tahu ya klenek-klenek kayak gitu. Wah, itu Anda harus sebagai orang Jawa itu harus tahu, Mas. Jawa orang Jawa nih. Nah, itu jadi orang-orang zaman sekarang itu orang Jawa tapi tidak Jawa nih, nganggo bahasa Jawa. Nganggo bahasa Jawa isin. Isin, Mas. Ketemu nang Jogja ya terus nganggone ya kowe saka ngendi? Nah, Ayo toh, Bro. wis ora masuk. Abangnya disini-sini koncone, Bro. Ya, deke kang ndi ya? Ya ngono sapa, Pak? Bahaya. Itu yang orang Wonosobo itu perlu ditingkatkan lagi. Jadi acara seperti yang di bawah kita ini juga menguri-uri budaya. Iya. Ya, tanggal 9 malam 1 Syuro. Jadi karena tadi kita menyinggung soal PPKM, kita akan membahas tentang PPKM. Ding 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 opening. Apa nih? Apa nih? Ya kan? Bahas tentang PPKM. Lah, udah sih bikin. Yuh. Sekarang new PPKM ya. Dari kemarin kan PPKM darurat. Ini bikin nah mungkinnya PPKM darurat, terus PPKM Level 1 sampai 4 ya. Terus kemarin juga ada lagi namanya inovatif Apa? sekali ya nama-namanya ya. Itu karena anjuran WHO. Anjuran WHO. Karena WHO itu siapa? Karena WHO 5W1H. Terima kasih. WHO itu harusnya ada 5W1H-nya. Ya, kok Hey. Saya lupa soalnya. kalau belum siap jangan keluarin, Mas. Apa? Kita kan bahas PPKM ya. PPKM. PPKM. Kita punya berita nggak tentang PPKM ini? Oh, punya dong. Bukan Orba kalau tidak membacakan berita atau artikel. Iya dong. Kita mulai dari mana tadi? Ya, saya kan tidak tahu beritanya apa ya. Dasar. Dadakan saya emang callingan aja ini. Berita diambil dari video.tempo.co. Wah, Tempo ini keras biasanya Tempo ya. Ini keras ini. Sinyal weh. Aduh. Kebiasaan. Tidak dipersiapkan dengan baik. Mas lupa ya kita belum tahu. Tapi ini tadi saya dapat berita itu kemarin ya sebenarnya dapat berita. Kemarin ini. Sebelum PPKM diperpanjang itu ada statement dari Bang Sandiaga Uno. Wow, ya Menteri Kemenprov Kemenpaperkraf. Nah, itu Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Ya. Jadi beliau Kreatif sekali pastinya ya. kreatif sekali. Iya. Bener sih itu. Iya. Iya, betul. Pendidikan kan si itu. Siapa? Risma. Itu. Oh, nganu si Pak Karim, terima kasih ya. tak kira Nuki Ajar Dewantara. Belajar Dewantara itu nganu Bapak Pendidikan Indonesia. Tapi nggak pernah jadi menteri. Tidak pernah. Nggak pernah. Belajar Dewantara. Oh. Kesalahan. WR Supratman adalah
orang yang ini bagi teman-teman ya, tolong belajar sejarah yang benar ya. Ki Hajar Dewantara tidak pernah jadi menteri pendidikan. Itu, tapi dia sebagai bapak pendidikan. Nah ini udah masuk ini Ya. video.tempo.co. Judulnya? Sandiaga Uno prediksi letupan wisata usai PPKM level 4. Ini alasannya. Alasannya, ini alasan. Ini alasannya. Kalau nggak kamu harus tahu ya kan. Biasanya kalau orang-orang reporter gitu, Nagita Slavina berbelanja barang-barang yang mahal, ini rinciannya. Nah kita Slavina, tut. Jangan diteruskan. Ini Sandiaga prediksi letupan wisata usai PPKM level 4. Ya. Itu kenapa? Biasanya kalau dari sisi Mas Lupa sendiri, kalau ada Karena prediksi, kalau prediksi saya seperti ini mungkin ya, karena level 4 setengah lockdown kan. iya, Setengah lockdown di rumah aja. Pastinya bosan. jelas. Begitu PPKM-nya berakhir langsung pada dolan. Iya. Nah, itu Tapi kalau dari sisi saya, Mas, ya. kalau PPKM itu mau dibuka pun kita mungkin ada beberapa faktor ya. Salah satu itu bosan. Tapi dari sisi saya, kalau PPKM dibuka, kita sudah tidak punya uang. Mau liburan kemana? Tiket. Ya kan? Kalau dari sisi mungkin bosan. Kalau kita masih ada uang, kita bisa liburan. Ya. Orang-orang yang tidak non sewu ini sudah tidak bisa bekerja di saat Karena pandemi. PPKM jadi dia nggak bisa mencari uang ya kan. Kalau PPKM dibuka pun dia akan sibuk untuk bekerja dulu, mencari uang, nambah lah istilahnya begitu. Jadi terus liburannya kapan nih? Nah liburannya nggak tahu. Ngomong-ngomong kita nggak pernah liburan ya lama. Iya, Udah lama nggak liburan nih. Kita nggak pernah liburan, tapi kita kemarin 2 minggu libur. Kenapa ini dari kemarin kita libur? Alumnus COVID. Tapi sudah aman ya. Ya, Karena saya- PPKM diperpanjang, kita di sini juga sudah ya menjaga. Ya kita masuk sini cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Ya. Tayamum. Mandi besar juga. Ini alasannya ya. Mantri Mantri. kan beda. Pak Sandiaga maaf, bukan saya. Maaf ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memprediksi ada letupan wisata yang luar biasa dari masyarakat seusai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 karena mereka ingin berwisata dan membeli produk ekonomi kreatif. Ya, kalau ada dorongannya seperti itu oke. Yang mendorong siapa? Keinginan pribadi dong. Uangnya dari mana? Dari Bank Dunia. Kita baca selengkapnya ya. Aduh, libur.com malah. Jadi kita dapat artikelnya cuma sedikit ya. Kita dari ini. Yang penting statementnya aja, kita bacakan statementnya dari aja. Pak Sandiaga Uno ya, kita ya PPKM level 4 kunjungan wisata. Kayaknya statementnya nyeleneh kayaknya. Enggak nyeleneh ding Pak, bijaksana ya. Mungkin karena ada letupan dari letupan itu karena kebosanan itu tadi. Iya. Orang-orang sudah wah wis nang omah terus gitu, sudah di rumah terus. Jadi yo ayo kapan kita refreshing? Kapan libur? Di rumah kan ya mungkin ada yang refreshing juga di rumah, tapi ngapain? Ngapain? Main game mungkin, main game, nonton film ya kan. Nonton film, apalagi Iya. jalan-jalan lewat Google Map mungkin, ya kan? Bisa jadi PPKM level 4, tapi sekarang PPKM level 4 juga diperpanjang lagi. Mungkin kan ada apa ya? Kemunduran lagi kalau yang Ya. ingin berwisata. Tapi kenapa kota-kota, kabupaten atau kota yang tidak masuk ke level 4 tetap menerapkan seperti level 4? Nah, biasanya kalau menurut Apa? saya, Iya, menurut saya, menurut jenengan kalau gimana? kota besar udah boleh PPKM. Jadi kota-kota kecil juga mengikuti. Oh gitu. Gitu ya. Kayak apa ya? Biar apa ya? Ben pantes wae lah. Aman ya? Aman dong. Aman. Selamat ya. Ya, aman. Ya, PPKM level 4 seperti ini juga mungkin diundur sampai seminggu, mungkin keinginan kita bersama mungkin yang terakhir lah ya. Ya, kita itu setiap bikin video dari kapan ya? Saya sampai lupa itu, pasti kan kita berbicara tentang kapan pandemi berakhir, Sampai vaksin juga sudah ditemukan. Iya, vaksin ditemukan. sampai ada vaksin baru juga sudah Vaksin baru, ditemukan. variannya. Iya, terus tapi saya masih kena COVID. Waduh. Ya mungkin pas lagi kekebalan tubuhnya juga lagi turun, Mas. Enggak sih, karena cepu aja sih.
sebenarnya. Waduh, kok belak-belakan ya. Wih, krunya ngamuk ya. Iya. Ketok nih ora akur. Kita cuma image aja di depannya. Oke, menamburi. Bisa habis ini berantem misalnya. Ini di kamera aja kita kan Iya. image lah ya, Mas. Demi cari uang sebenarnya. Cari uang ya kan. Tapi kembali lagi ke PPKM level 4 ini. Ya. Kemarin kita juga dapat kabar kalau di Wisma Atlet itu sudah mulai ada pengurangan. Pengurangan pasien ya. Kita ya puji syukur ya. Kenapa saya sih cuma memperhatikan aja ya. Kenapa sekarang kan meledak lagi kan Covid kan? Dibaratkan. Menurut angka. Menurut angka kan. Tapi saya tidak melihat fasilitas-fasilitas untuk isoman yang seperti yang dulu-dulu itu yang banyak banget kan dulu kan sampai isoman mandiri ya. Bete. Oke, lanjut Ya itu maksudnya fasilitas-fasilitas yang udah disediakan oleh pemerintah. Oke. Kenapa berkurang ya? Karena angka dari Covid itu sebenarnya itu dari sumber dari mana Covid meningkat? Enggak, Mas. Dari Anda lihat postingannya Dokter Tirta gitu ya. Dari tanggal 3 sampai You never walk alone Dokter Tirta. Tapi sorry, saya MU. Dari PCC. Nah, itu dari Dokter Tirta juga kemarin postingan kalau nggak salah ada penurunan di situ. Kalau ada penurunan kenapa PPKM-nya diperpanjang? Itu mungkin untuk memaksimalkan aja. Oh, biar kalau sudah di PPKM kan jadi menurun sampai habis. Iya. Ya kan? Benar, udah oke. Begitu nanti dibuka lagi sudah gak ada PPKM naik lagi. Ya kan? Ada PPKM ini saya pro loh Mas ini ya. Ini Oh saya iya. pro ya. Cuma orang pemerintah Mas ya. Saya buzzer ya. Oh iya. Jadi sambil kita PPKM sambil juga tetap ada vaksin dijalankan. Jadi setiap Tapi sebentar Mas. Oke. Saya memperhatikan ya. Ini kita Enggak, iya. Kita diskusi aja menurut Oke. menurut pandangan saya sendiri ya. Oke. Misal katakanlah suatu instansi atau suatu Ya, katakanlah atau apalah ya Oke, mengadakan vaksin gratis. Oke. Tapi Dengan- semuanya emang vaksinnya gratis loh. Ya gratis. Kalau bayar kan nggak jadi Kimia Farma kemarin Gratis kan. nggak boleh masa bayar. Iya, pandemi masa oleh Masa duit. kayak pemerintah Los Santos. Iya. Yuk. Nah itu kan Lali, males. 3M kan. Iya. Corona ini kan selalu 3M, selalu melulu 3M, 5M sampai karena berapa triliun lah ya kan. Heeh. Kenapa? Tapi ada 10S Mas. Sinten sing saged singsot saking selit sing suarane swat-swit. Oke, lanjut. Kelihatan umur ya. Nah itu. Lanjut. Ketika Semua dari canan kenapa selalu digotak ya? Oke. Ya, maksudnya ketika antri vaksin katakanlah ya. Kan PPKM mengurangi kerumunan. Oke, ya. Ya kan? Ini menurut saya PPKM itu tujuannya menurunkan angka Covid Nyapon. utama. Yang kedua, PPKM itu menghindari kerumunan. Karena kita tahu lah kafe-kafe ditutup, Ya. tidak boleh ada kerumunan. Kan tidak ada kerumunan. Kenapa antri vaksin boleh? Ini mungkin gini ya Mas ya. Gimana? Menurut saya. Menurut jenengan ya. Di antri vaksin itu sebenarnya sudah ada apa namanya kayak dikoordinasi gitu, koordinir agar tidak terlalu berkerumun. Tapi karena apa namanya, Animo masyarakat sangat tinggi. masyarakat yang sangat tinggi, aku ingin vaksin, aku ingin vaksin untuk apa? Untuk bisa jalan-jalan. Biar dapat kartu vaksin, biar bisa keluar kota. Bisa Insta story. Ya. Itu karena animo yang membludak. Animo, Jadi yang berjaga pun jadi susah untuk mengendalikan seperti itu. Kenapa tidak dibikin kuota aja di jam? Bisa. Tapi kan kita nggak bisa apa-apa. Tapi kan ini usul kami ya, mungkin bisa. Kalau menurut saya pribadi itu di setiap kampung menurut saya itu harus Ya skupnya lebih kecil lagi ya. di lebih kecil lagi itu ya mungkin untuk apa ya para tenaga medis yang lain-lain mungkin juga. Tapi kita ini kekurangan tenaga medis. Nah Mas. itu yang saya takutkan. Insentifnya pun tidak cair. Kata berita. Saya kan nggak tahu, saya bukan tenaga medis ya oke. kan. Tapi kan karena
menurut saya pribadi itu kalau dilingkupkan lebih kecil mungkin akan lebih banyak lagi yang akan vaksin gitu. Bisa. Ibarat bisa. gini Mas, saya kan di desa ya, di Ya, kampung. ya. Oh, ada vaksin nih. Vaksinnya di mana? Di kota. Nah, orang desa yang lebih tua lah istilahnya seperti itu. Lebih tua, mereka akan males untuk datang ke sana. Wah, jauh, harus ngangkot, harus apa. Tapi kalau untuk yang lansia masih saya sanggah ini aja. Oke, siap. Saya ya. Kalau untuk yang lansia setahu saya itu didata per RW. Per RW kalau Ya. kalau lansia itu ada emang Di puskesmas terdekat kan. puskesmas dan juga jaraknya juga sih deket dari rumah saya. Oh iya, lupa saya lupa ada lewat kantor imigrasi ya. Nah, Bawa mungkin ada paspor. untuk lansia dan lain-lain, tapi untuk kayak mungkin masih umur 40, umur 45, 50 itu kan ya kalau petani dan lain-lain males kalau dia tidak punya kendaraan untuk ngangkot dan lain-lain ke sana kan juga ya lebih ribet lah. Kalau kita di kampung pribadi kan oh ini ada vaksin di balai desa misalnya. Terus kepala desanya juga menganjurkan untuk vaksin. Oke, tinggal semuanya ke balai desa, cus selesai. Tapi kembali Mas, misal ini juga Ini kita pirang menit ya Mas? Ya. Ya ini terakhir lah ya, Oke, saya mau terakhir kasih. ini karena kita udah melenceng dari vaksin Ya. ya. Karena saya ini iya kan. Misalkan katakanlah di desa jenengan, nanti ada di balai desa. Katakanlah itu hanya satu desa ya. Oke. Satu desa ya. Heeh. Ketika nanti ada info vaksin seperti itu, katakanlah ini sih menurut saya, misal katakanlah 1.000 orang yang mau divaksin di desa jenengan, Oke. nanti bisa jadi 1.500. Karena ada penyusup. Mental seperti itu. Saya yang suka. Karena itu juga kemarin juga kan Wonosobo juga yang tadi itu saya lihat di Instastory teman-teman juga banyak sekali. Ya, Saking banyaknya dan lain-lain lah ya. Jadi mungkin ada jalannya ke depan, kita juga berharap untuk vaksin juga segera terrealisasi ke Realisasi, semuanya. tapi ya semoga vaksin ini adalah jalan untuk menuju kita mengakhiri pandemi. Mengakhiri pandemi, amin. Dan PPKM juga gak diperpanjang lagi. Agar- Saya ingin nonton konser. Saya ingin tidur di rumah. Terus ngapain? Tetap sama aja kalau PPKM. Tapi kalau saya sama. merasakan teman-teman saya itu terdampak, Mas. Eh, Kalau saya sendiri sih ya di rumah, suka di rumah saya. iya sih. Ya. Saya introvert soalnya. Oke. Mental illness. Iya. Penyakit zaman sekarang Ya, kan. bagi teman-teman kita berdoa bersama ya untuk segera mengakhiri Ingat selalu pesan dari waktu saya kena Covid, apa itu Mas? selalu berdoa. Ya. Kalau sholat berdoa. Iya dong. Iya dong. Sholat kapan nggak berdoa Mas? Saya nggak tahu. Saya kemarin Oke. Terima kasih ya sudah menonton ya. Orba pamit. Covid bahaya.